Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya Gufra Risman, yang kedua Fauzan, yang ketiga Nur Cahaya, yang keempat Muhammad Akbar, yang kelima Ika Rahmalia, yang keenam Muhammad Bintang, yang ketujuh Nirmala Sari, dan yang kedelapan yaitu Nur Fadila Putri. Membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman adalah perbedaan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis dan spesies. Sedangkan pengertian dari keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup itu. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda-beda. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi karena adanya perbedaan sifat, seperti ukuran, warna, fungsi organ, dan tempat hidup, dan lain-lain. Keanekaragaman makhluk hidup sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pada pembahasan berikut ini. Pembahasan pertama yaitu biosfer. Biosfer disebut sebagai lapisan kehidupan di bumi, tempat di mana makhluk hidup tinggal dan melangsungkan hidupnya. Lapisan biosfer terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu litosfer, dan yang kedua hidrosfer, dan yang ketiga atmosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi, tempat di mana makhluk hidup darat tinggal dan melangsungkan hidupnya. Dan yang kedua yaitu hidrosfer, adalah lapisan air, merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup akuatik dan merupakan sumber dari air yang mengalami siklus untuk terjadinya hujan. Yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara, merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, karena dari sana gas-gas yang diperoleh untuk respirasi dan proses fotosintesis diperoleh. Bahkan unsur hara dalam bentuk gas yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan juga diperoleh dari atmosfer. Ya baik, apa itu makhluk hidup? Sebenarnya ada banyak jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, tak hanya manusia, tetapi juga ada hewan, tumbuhan, dan jamur. Tubuh manusia itu sendiri terdiri dari satu atau banyak sel. Sel merupakan satu unit kehidupan, sel tumbuhan dan sel hewan. Secara morfologi itu berbeda-beda. Semua makhluk hidup ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan benda mati seperti pasir, batu, tanah, dan lainnya. Meskipun setiap makhluk ini saling berhubungan, masing-masing tetap memiliki cara hidup sendiri. Selain itu, masing-masing makhluk juga ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan satu sama lain. Sekian. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bernafas atau melakukan pertukaran zat. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Keenam, berkembang biak. Ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Yang kedelapan, mampu beradaptasi. Saya atas nama Muhammad Akbar Ramadan akan menjelaskan asal mula kehidupan manusia. Perkiraan bumi telah berusia 5 miliar tahun, dan di awal tidak ada kehidupan di bumi. Dari mana kehidupan ini berasal, sehingga bumi dipenuhi dengan aneka ragam makhluk hidup? Berikut ini beberapa teori tentang asal mula kehidupan di bumi. Teori kosmozoa menyatakan bahwa makhluk hidup datang dari bumi dan bagian lain alam semesta ini. Teori ini berdasarkan dua asumsi bahwa satu, benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam semesta ini, dan dua, hidup itu dapat dipertahankan selama perjalanan antara benda angkasa yang sangat panas. Kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen, terbentuknya senyawa sianogen atau CN.
Dari senyawa itu terbentuk zat protein pembentuk protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Yang kedua, teori More menyatakan bahwa dapat muncul kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui satu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Bila keadaan kompleks ini tercapai akan muncullah hidup ini. Teori alien menyatakan pada saat keadaan fisik bumi ini seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi yaitu energi yang dating dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dan materi-materi. Dan terakhir itu adalah teori transendental. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh supernatur atau Tuhan yang Maha Kuasa di luar jangkauan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama yaitu penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Menurut para ahli, keanekaragaman makhluk hidup terbentuk dari evolusi. Saat bumi terbentuk, terjadi proses evolusi kimiawi. Proses evolusi ini terus berlanjut seiring perubahan iklim dan pergeseran benua. Pada akhirnya, sebagai hasil proses evolusi bermuncullah keanekaragaman makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Pengklasifikasian makhluk hidup adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan kesamaan ciri dan perbedaan yang terdapat pada makhluk hidup. Hasil yang didapat dari pengelompokan ini disebut dengan takson. Ilmu yang mempelajari tentang takson disebut dengan taksonomia yang diprakarsai oleh ilmuwan Swedia bernama Carl Linnaeus yang membagi ke dalam dua kelompok besar yaitu hewan dan tumbuhan, yang kemudian kembali membagi ke dalam kelompok tertinggi hingga terendah. Yang pertama ada kingdom, yang kedua ada filium untuk hewan dan divisa untuk tumbuhan, kemudian ada kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup memiliki maksud, yaitu keberadaan suatu makhluk hidup pada suatu daerah tertentu. Persebaran makhluk hidup selalu berkaitan erat dengan daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup: faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik merupakan faktor yang disebabkan oleh makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah faktor seperti iklim, air, tanah, dan variasi ketinggian permukaan bumi. Sekian dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman, yaitu keanekaragaman adalah perbedaan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis dan spesies, seperti makhluk hidup yang memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda-beda. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi karena adanya perbedaan sifat, seperti ukuran, bentuk, warna, fungsi organ, tempat hidup, dan lain-lain. Nah, keanekaragaman ini dapat kita lestarikan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan kita sendiri terutamanya. Adapun upaya yang dapat kita ambil yaitu diantaranya melindungi alam, pengawetan hutan, dan perlindungan marga satwa. Nah, itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.